Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita menyambung kajian kita tadi malam membahas tentang Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membahas dari sisi yang lain, yaitu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan senantiasa bisa dibuktikan dan dilihat oleh generasi-generasi sepeninggal beliau, termasuk generasi kita, yaitu kabar-kabar gaib yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau tentang kejadian-kejadian di masa depan. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Namun sebagai muqaddimah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah." Sungguh benar-benar seseorang akan merasakan manisnya iman. Jadi perhatikan jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyifatkan keimanan itu memiliki rasa yang indah, manis. Rasa inilah yang menjadikan para sahabat sampai rela mengorbankan jiwa raga mereka, karena mereka merasakan manisnya iman, sesuatu yang jauh lebih indah, lebih manis daripada manisnya dunia. Seseorang pasti akan merasakan manisnya iman manakala dia ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai satu-satunya sesembahannya yang dia ibadahi. Dia ridha Islam sebagai agamanya, agama yang mengatur seluk-beluk kehidupannya. Dia ridha, dia tunduk patuh terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, utusan Allah untuknya. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, seseorang yang keyakinannya kurang terhadap nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang kurang meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar utusan Allah tabaraka wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Untuk itu pembahasan tentang Dalailun Nubuwah, bukti-bukti kebenaran nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pembahasan yang sangat penting sekali, termasuk bagi kita orang-orang yang telah beriman, telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita butuh untuk mengkaji ilmu yang seperti ini untuk semakin menguatkan keyakinan kita kepada Rasulullah SAW, agar semakin kuat juga keyakinan kita bahwasanya agama atau syariat yang beliau bawa ini adalah satu-satunya syariat yang paling sempurna, paling indah, paling relevan menjawab semua permasalahan umat manusia sampai akhir zaman. Dan tidak ada agama yang mengatur kehidupan manusia yang diridhoi selain agama Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah tabaraka wa taala adalah Islam. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang bisa menguatkan keyakinan kita
akan Rasulullah SAW, bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah, bahwasanya semua yang beliau bawa itu adalah kebenaran, adalah dengan mempelajari dan mengetahui bahwasanya apa yang beliau kabarkan tentang peristiwa di masa depan ini selalu benar. Ini sudah terbukti banyak sekali, bukan hanya satu atau dua kejadian. Mungkin kalau hanya satu kejadian, orang akan mengatakan itu hanya kebetulan. Dua atau tiga kejadian, orang masih mengatakan ini hanya kebetulan saja, ya. Tapi kalau kejadian yang diucapkan atau yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu jumlahnya banyak, sangat banyak sekali, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kemudian terbukti dalam sejarah sepeninggal beliau juga. Maka mustahil kita bisa mengatakan itu adalah suatu kebetulan. Pastinya itu adalah kabar yang memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui semua perkara yang gaib. Dan termasuk salah satu perkara yang gaib adalah kejadian-kejadian di masa datang. Khutafillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan bawakan beberapa contohnya. Di dalam Al-Qur'an misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu yakin dan begitu berani menyampaikan kepada semua orang di Makkah, termasuk kepada para sahabat dan orang-orang yang tidak mempercayai beliau. Begitu yakin Rasulullah SAW mengabarkan tentang bangsa Romawi dan Persia. Rasulullah SAW membacakan ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ini di awal-awal surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya kerajaan Romawi dikalahkan oleh kerajaan Persia di sebuah tempat di perbatasan antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kemudian Allah mengabarkan melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya bangsa Romawi akan kembali mengalahkan bangsa Persia fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'u sinin dalam bahasa Arab, bid'u sinin itu antara 3 sampai 9 tahun. Dan subhanallah, sejarah mencatat 7 tahun berikutnya setelah ayat ini diturunkan, bangsa Romawi mengalahkan bangsa Persia. Terjadi persis seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin orang akan mengatakan ini kebetulan. Ya. Karena baru hanya satu kejadian. Tapi sebenarnya bukan satu kejadian yang dikabarkan dalam ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya setelah bangsa Romawi dikalahkan, bangsa Romawi akan mengalahkan balik bangsa Persia, dan itu terjadi. Kemudian Al-Qur'an memberikan kepastian kapan kekalahan Persia itu akan dialami, fi bid'i sinin, antara 3 sampai 9 tahun. Ternyata 7 tahun setelahnya, setelah ayat ini, setelah surat ini turun atau ayat ini turun, bangsa Romawi kembali mengalahkan bangsa Persia. Itu sudah dua kejadian yang terbukti terjadi. Kemudian di awal-awal surat Ar-Rum ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan yauma yafrahul mu'minun, dan pada hari itu orang-orang mukmin bergembira ria. Dan ternyata benar, orang-orang yang masuk Islam ketika itu mereka bergembira ria atas kekalahan bangsa Persia. Kenapa? Karena bangsa Persia ini mereka adalah orang-orang musyrik.
Sedangkan bangsa Romawi, mereka adalah orang-orang yang beragama ahlul kitab. Paling tidak mereka juga menyebut nama Allah tabaraka wa taala, sekalipun ya mereka juga menyekutukan Allah subhanahu wa taala. Namun secara keyakinan mereka lebih dekat kepada Islam. Ini yang menjadikan orang-orang yang beriman, ketika ahlul kitab bisa mengalahkan orang-orang musyrikin, dan kita tahu bangsa Persia ketika itu adalah orang-orang Majusi, penyembah api, mereka bergembira. Ini juga terjadi 7 tahun setelah ayat ini diturunkan. Kemudian contoh yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala misalkan berbicara tentang Fathu Makkah. Latadkhulunna al-masjidal harama insya'allahu aminin. Wahai Muhammad, wahai para sahabat, sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram dalam kondisi aman, tidak ada gangguan dan tidak ada rasa takut. Ayat ini turun setelah peristiwa Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ayat yang mulia ini dalam surat Al-Fath, engkau atau kalian pasti akan memasuki Masjidil Haram tanpa ada perlawanan dari kaum musyrikin, dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, bahkan kalian akan melakukan ibadah umrah dan kalian akan melakukan tahallul, kalian akan mencukur habis rambut kalian, sebagian orang-orang beriman akan mencukur pendek. Dan wahyu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan dalam mimpi. Dan hal ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kita akan kembali kita akan menaklukkan kota Makkah dan kita akan masuk ke Masjidil Haram tanpa ada halangan, tanpa ada rasa takut. Dan 2 tahun setelahnya, setelah perjanjian Hudaybiyah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, terjadilah Fathu Makkah. Rasulullah SAW membawa ribuan pasukan kaum muslimin, para sahabat, karena setelah perjanjian Hudaybiyah itu banyak orang-orang musyrik, orang-orang di Makkah itu masuk Islam. Banyak juga suku-suku Arab itu yang masuk Islam. Maka jumlah kaum muslimin itu luar biasa kelipatannya setelah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga kekuatan kaum muslimin yang memasuki kota Makkah itu sudah tidak mungkin lagi bisa dihalau oleh kekuatan orang-orang kufar yang ada di Makkah. Rasulullah dan para sahabat masuk ke kota Makkah tanpa ada perlawanan. Kejadiannya persis seperti yang Allah firmankan 2 tahun sebelumnya, ketika setelah perjanjian Hudaybiyah. Latadkhulunnal masjidil harama insya'allahu aminin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Abu Lahab dan istrinya, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Surat Al-Lahab ini memastikan Abu Lahab dan istrinya dia akan mati di atas kekafiran dan dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ajaibnya surat Al-Lahab ini turun ketika Abu Lahab dan istrinya masih hidup dan dia tahu tentang surat Al-Lahab ini. Ya. Sebenarnya Abu Lahab dia punya kesempatan untuk mempermalukan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Dia tinggal pura-pura masuk Islam, ya, untuk membuktikan bahwasanya surat Al-Lahab ini berbohong atau tidak benar, berbicara tentang realita yang tidak benar. Tapi subhanallah, Abu Lahab tidak masuk Islam, pura-pura masuk Islam saja tidak. Terbukti apa yang dikabarkan oleh Al-Quran terkait kejadian di masa depan terjadi lagi, ya. Bukan hanya itu, Al-Quran berbicara tentang Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ini bapaknya Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid kita tahu sahabat Rasulullah SAW, masuk Islam setelah Fathu Makkah. Tapi bapaknya Al-Walid ibn al-Mughirah ini manusia 11-12 dengan Abu Jahal, sangat membenci dan sangat memusuhi Rasulullah SAW.
Apa kata Allah tentang Al-Walid ibn al-Mughirah? Sa'uslihi saqar. Aku akan campakkan, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ayat ini juga memastikan Al-Walid tidak akan masuk Islam dan dia mati di atas kekafiran. Ternyata benar, dia juga tidak masuk Islam dan mati di atas kekafiran. Namun tidak ada satupun ayat atau tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan semua orang yang memerangi beliau di perang Uhud itu akan mati di atas kekafiran. Kita tahu yang memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud diantaranya adalah siapa? Abu Sufyan. Ini pemimpin. Sepeninggal Abu Jahal dia pemimpinnya Quraisy. Dia yang memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud. Dia juga yang memimpin pasukan orang-orang kafir di Makkah ketika perang Ahzab. Mereka mengepung Madinah. Tapi tidak ada satupun ayat yang mengatakan Abu Sufyan akan mati di atas kekafiran, karena ternyata dia akan masuk Islam. Setelah Fathu Makkah, Abu Sufyan ini masuk Islam. Khalid ibn Walid masuk Islam. Safwan ibn Umayyah masuk Islam. Dan termasuk Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan mereka pasti masuk neraka atau mati di atas kekafiran. Padahal mereka memusuhi Rasulullah, bahkan menjadi penyebab terbunuhnya Hamzah, menjadi penyebab terbunuhnya sekian banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kalau bukan kabar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berani mengatakan nanti Romawi akan mengalahkan Persia beberapa tahun ke depan, antara 3 sampai 9 tahun. Mustahil Rasulullah SAW akan berani mempertaruhkan kredibilitas beliau selama ini. Beliau kan dikenal Al-Amin, 40 tahun tidak pernah bohong. Sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dikenal Al-Amin, tidak pernah berdusta sama sekali. Orang berakal mana yang mau mempertaruhkan kredibilitasnya, memastikan sesuatu di masa depan yang dia tidak tahu apakah sesuatu itu akan terjadi ataukah tidak? Gak ada orang yang berakal mau bertaruh seperti itu. Tapi karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah dan beliau menerima kabar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui perkara yang gaib, maka Rasulullah SAW mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Ayat-ayat yang seperti ini banyak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kejadiannya bukan hanya 1, 2, atau 3, banyak kejadiannya. Belum lagi kalau kita mengambil contoh dari sunnah Nabi atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Contoh, dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan Rasulullah SAW pernah naik ke Bukit Uhud ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditemani oleh Umar bin Khattab dan Uthman. Tiba-tiba Bukit Uhud bergetar, bergoncang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Uthbut Uhud, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan." Tenanglah wahai Bukit Uhud, sesungguhnya di atasmu ini hanyalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid. 2 orang yang akan mati. Siddiq siapa? Abu Bakar Siddiq. 2 orang yang akan mati syahid maksudnya siapa? Umar dan Uthman. Dan subhanallah, Umar mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika beliau memimpin sholat. Uthman juga terbunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran di dalam rumah, dikepung oleh para pemberontak dari Kufah, dari Irak, dari Mesir. Mati syahid. Terjadi persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh lain, ketika Rasulullah SAW sakit menjelang wafatnya beliau, Rasulullah SAW memanggil siapa? Putri beliau, Fatimah.
kemudian Rasulullah SAW diriwayatkan berbisik kepada Fatimah. Fasarraha bisyai'in fabakat. Setelah dibisiki oleh Rasulullah SAW, Fatimah menangis. Kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, fasarraha bisyai'in fadhahikat. Dibisiki lagi oleh Rasulullah SAW, kemudian Fatimah tertawa. Maka Aisyah yang meriwayatkan hadis ini melihat kejadian tersebut, heran Aisyah. Maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisiki oleh Rasulullah SAW kepadamu? Fatimah kemudian menjelaskan, ketika Rasulullah SAW memanggil kali yang pertama, beliau berbisik, beliau mengabarkan, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sakit beliau ini akan mengantarkan beliau kepada kematian beliau. Dan ternyata benar, beliau sakit beliau tersebut mengantarkan kepada ajalnya beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian dibisikan yang kedua, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya aku, Fatimah, adalah orang pertama dari ahlul bait beliau yang akan menyusul beliau. Dan subhanallah, 6 bulan berikutnya Fatimah meninggal. 6 bulan berikutnya Fatimah meninggal. Padahal ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW masih banyak, istri-istri Rasulullah, Aisyah masih hidup, yang lain masih hidup. Ya, Rasulullah SAW meninggalkan 9 istri ketika beliau wafat, termasuk yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW juga paman beliau Al-Abbas, ahlul bait. Sepupu-sepupu beliau masih hidup, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian juga dengan cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan dan Al-Husain. Artinya banyak kemungkinan dari semua ahlul bait Rasulullah SAW, banyak kemungkinan yang lebih dulu meninggal siapa. Tapi Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwasanya Fatimah yang lebih dulu akan menyusul beliau, dan ternyata benar. Beliau, Fatimah, yang lebih dulu menyusul Rasulullah SAW. 6 bulan sepeninggal Rasulullah SAW, Fatimah meninggal. Dan hadisnya sahih. Contoh yang lain, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Al-Hasan, ibni hadha sayuslihullahu bihi baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Kelak cucuku ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebab bersatunya 2 kelompok besar kaum muslimin yang bertikai. Ya. Subhanallah. Dan ternyata benar, pada tahun 41 Hijriah Al-Hasan bin Ali, kita tahu setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Al-Hasan bin Ali ini dibaiat oleh kaum muslimin di Irak. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam dibaiat juga oleh kaum muslimin yang ada di sana, sehingga terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh kaum muslimin. Ini perpecahan, naudzubillah. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Hasan bin Ali? Beliau tanazul, beliau mengundurkan diri. Beliau mendatangi Muawiyah, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Beliau berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Akibatnya apa? Bersatu kaum muslimin. Kaum muslimin bersatu. Padahal sebelumnya sempat terjadi peperangan, dalam peperangan Siffin antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Terjadi perbedaan ijtihad. Kita tahu perbedaan ijtihad ini terjadi setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Khalifah Amirul Mukminin. Beliau punya gubernur di Syam yaitu Muawiyah. Utsman bin Affan dibunuh. Untuk diketahui, Utsman bin Affan ini sepupunya Muawiyah, sepupuan. Ya. Utsman bin Affan dibunuh. Kemudian para sahabat yang ada di Madinah, mereka membaiat Ali bin Abi Thalib. Maka
Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang ada di Madinah meminta Muawiyah untuk berbaiat kepada Ali. Tapi Muawiyah punya ijtihad lain. Beliau mengirim utusan mengabarkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, aku akan berbaiat kepadamu setelah engkau menangkap pembunuhnya Utsman kemudian menegakkan qisas." Namun karena pembunuhnya Utsman bin Affan itu tidak jelas, orang-orang asing, tidak ada satupun dari kalangan para sahabat, mereka datang dari Irak, negeri fitnah, mereka datang dari Kufah, mereka datang dari Basra, mereka datang dari Mesir, dan jumlahnya banyak yang mengepung rumahnya Utsman ketika itu, jumlahnya banyak. Sulit bagi Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan siapa pelakunya. Lagi pula Ali bin Abi Thalib secara politik beliau butuh kekuasaan yang penuh. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Muawiyah, mari datang berbaiat dulu, baru kemudian kita cari sama-sama siapa pembunuhnya Utsman, kemudian kita tegakkan qisas." Tapi perbedaan ijtihad ini tidak ketemu. Akhirnya terjadilah pertikaian, ya, termasuk juga orang-orang munafik, orang-orang menggebosi, ya, orang-orang munafik menghembuskan fitnah dan propaganda. Akhirnya terjadilah perang Siffin. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah dibaiat di Syam. Al Hasan bin Ali yang dibaiat di Irak, beliau tanazul, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, sehingga kaum muslimin yang tadinya bertikai bersatu di bawah satu kepemimpinan. Ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan kejadiannya persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tahun 41 Hijriah itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Nah, dari mana Rasulullah SAW mengetahui peristiwa ini? Padahal peristiwa ini akan terjadi jauh sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Kita tahu Rasulullah SAW wafat sekitar tahun 13 Hijriah. Tahun 10 atau 11 Hijriah. Ya. Sementara Amul Jamaah ini terjadi pada tahun 41 Hijriah. Dari mana Rasulullah SAW mengetahui detail kejadiannya? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang munculnya kaum Khawarij. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang munculnya kaum Khawarij, "Tamruqu mariqatun inda furqatin minal muslimin." Akan muncul satu kelompok yang menyimpang, dan kemunculan mereka ini terjadi saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Dan benar kejadiannya seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kaum Khawarij ini muncul ketika terjadinya pertikaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Siffin, berkecamuk perang Siffin, banyak yang gugur, ini perang saudara. Kemudian akhirnya para sahabat ketika itu insaf, mereka mengangkat Al-Quran, kemudian mengatakan, kenapa kita saling menumpahkan darah? Kita sama-sama orang beriman, kita sahabat Rasulullah SAW. Maka akhirnya mereka menyepakati gencatan senjata, perjanjian damai antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, perjanjian damai ini tidak disetujui oleh sebagian orang yang ada di dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah cikal bakal Khawarij, dan tidak ada dari mereka dari kalangan para sahabat, nggak ada. Mereka ini orang-orang jahil, tukang fitnah memang. Mereka menyempal, membentuk kelompok sendiri. Mereka mengatakan, "Wahai Ali, engkau bersepakat dengan orang kafir, engkau melakukan genjatan senjata dan perdamaian dengan orang kafir, berarti engkau kafir.
mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib sebagaimana mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka inilah yang kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, perang Nahrawan 38 Hijriah. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkannya, yaqtuluha awlat ta'ifataini bil haqqi. Kaum Khawarij ini, kata Rasulullah SAW, akan diperangi oleh satu kelompok yang lebih dekat kepada kebenaran, yaitu kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri yang memerangi mereka. Itu sebabnya para ulama mengatakan ijtihadnya Ali bin Abi Thalib lebih dekat kepada kebenaran daripada ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua ini, detail kejadian ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan kejadiannya persis terjadi seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana Rasulullah SAW mengetahuinya? Kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Tentang wafatnya Ammar bin Yasir di perang Siffin itu juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Terjadi. Bahkan tentang wafatnya Al-Husain bin Ali di Karbala, ada hadis, ada riwayat yang menyebutkan tentang itu. Rasulullah SAW telah mengisyaratkannya. Terjadi persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang suatu kejadian dahsyat yang akan terjadi ratusan tahun sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam. Beliau pernah bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta takhruju narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibli bi Busra." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti muncul api yang begitu besar sekali di daerah Hijaz. Saking besarnya api tersebut, cahayanya itu sampai menerangi leher-leher unta yang ada di Busra. Jarak antara Busra dan Hijaz itu jauh sekali. Jauh sekali. Dan kejadian ini diriwayatkan secara mutawatir pada tahun 654 Hijriah. Disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, banyak sekali yang menyaksikan kejadian ini. Terjadi muncul api yang sangat besar di daerah Hijaz. Orang-orang yang ada di Busra melihat leher-leher unta di malam hari itu diterangi oleh sinar cahaya api yang ada di Hijaz. Saking banyaknya orang yang melihat kejadian ini sampai riwayatnya mutawatir. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan hal ini dalam kitabnya Tarikhul Islam. Kejadiannya pada tahun 654 Hijriah. Terjadi persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dan banyak yang seperti ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis tentang kota Madinah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala anqabil madinati malaikah la yadkhuluha at-ta'un wal dajjal." Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Dia tidak akan dimasuki oleh penyakit ta'un dan tidak akan dimasuki oleh dajjal. Tidak akan pernah selama-lamanya dimasuki oleh penyakit ta'un dan penyakit dan siapa? Dan dajjal. Sepanjang sejarah, semenjak Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini sampai dengan detik ini, sampai hari ini, penyakit ta'un itu tidak pernah diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah menimpa kota Madinah. Tidak ada. Padahal penyakit ta'un ini begitu terkenal sekali, menimpa ratusan bahkan ribuan kota dan negeri di seluruh dunia. Tapi tidak ada satupun catatan sejarah sampai dengan hari ini yang menyebutkan penduduk Madinah itu pernah ditimpa oleh penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu penyakit terlihat ya, atharnya itu terlihat di kulit, dan sedikit orang yang selamat dari kematian. Orang yang kena penyakit ta'un ini sebagian besarnya meninggal. Terjadi seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jamaah yang dimulakan Allah Taala,
Lantas hari ini, di zaman ini, di generasi kita, apa sabda Rasulullah SAW yang kita lihat terjadi pada hari ini? Banyak sekali, banyak sekali. Contoh dalam hadis Jibril, hadis yang sahih, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika Jibril bertanya, "Akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, "Mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena ilmu kapan terjadinya hari kiamat pastinya itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya, "Akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, ciri-cirinya hari kiamat itu akan terjadi. Rasulullah SAW mengabarkan, "An talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan." Di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda hari kiamat adalah manakala orang-orang miskin di padang pasir yang merekanya dulu menggembala, kerjaannya gembala, bahkan tidak beralaskan kaki, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang kaya raya, kemudian berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Sekarang kita lihat sendiri, Dubai, termasuk Saudi Arabia, negara-negara Teluk itu, ya. Bahkan gedung tertinggi di dunia ada di sana. Subhanallah. Terjadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan kita lihat sendiri. Ini jamaah sekalian, bukan hanya satu kejadian, tapi banyak sekali. Nah, mungkinkah ini kebetulan? Mustahil. Kebetulan itu ya hanya satu kejadian atau dua kejadian. Tapi ini banyak sekali. Yang ana sebutkan ini baru beberapanya saja. Ya, masih banyak apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW terkait kejadian-kejadian di masa depan. Maka ini semua membuktikan, ya, bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dari mana beliau mendapatkan kabar ini semua? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau belum lagi, ya, misalkan kabar-kabar gaib tentang masa lalu. Ini juga banyak sekali diceritakan dalam Al-Quran. Antum tahu, orang-orang di Arab itu tidak mengenal Yusuf, itu mereka tidak kenal. Yakub mereka tidak kenal, tidak ada urusan. Mereka yang mereka tahu adalah siapa? Ismail, Ibrahim. Ya. Tapi keturunannya Ishak nggak ada urusan, mereka tidak mau tahu. Dan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu tentang siapa itu Yusuf, siapa itu Musa. Orang-orang Arab nggak tahu. Dari mana Rasulullah SAW menceritakan kisah-kisah Bani Israel yang begitu banyak di dalam Al-Quran? Nabi Musa itu disebutkan nama beliau ratusan kali di dalam Al-Quran. Nah, cerita tentang Nabi Yusuf detail, bahkan ada satu surat yang khusus bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kejadian ratusan tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Padahal dari mana Rasulullah SAW mengetahuinya? Padahal Jazirah Arab, Makkah itu kota yang terisolir, terpencil. Saking terisolirnya sampai-sampai Romawi dan Persia tidak mau menjajah Makkah ini, nggak mau. Dari mana Rasulullah SAW mengetahui kisah-kisah di masa lalu? Dan persis kejadiannya seperti yang tertuang dalam kitab-kitabnya Ahlul Kitab. Persis. Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Enggak pernah beliau berguru dengan Ahlul Kitab. Enggak ada. Maka ini semua membuktikan bahwasanya apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sekian banyak yang bukti ini jamaah sekalian, konsekuensinya semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara di masa depan yang belum kita lihat, belum terjadi, maka kita berani pastikan itu pasti akan terjadi, itu hak, benar, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus memastikan nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, kita wajib meyakini dan membenarkan ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada pertanyaan di alam barzakh, ada dua malaikat yang akan bertanya, ya. Pertanyaannya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Rasulullah SAW yang mengabarkannya. Kenapa kita wajib percaya? Karena kabar-kabar yang lain sudah terbukti benar. Begitu banyak kabar-kabar yang Rasulullah SAW sampaikan terkait peristiwa masa depan sudah terbukti benar. Maka yang belum terjadi, yang belum kita lihat terjadi, wajib kita imani. Wajib kita imani. Termasuk kejadian-kejadian setelah kita dibangkitkan dari kematian. Kejadian ketika kita menerima catatan amal kita. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Kejadian ketika manusia berjalan di atas sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Itu pasti akan terjadi. Ya. Adanya al-haud di padang mahsyar, telaga Rasulullah SAW. Siapa yang minum di situ, man syariba minha syurbatan lam yadhma' ba'daha abada. Siapa yang minum seteguk di telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Ini wajib kita yakini, wajib kita benarkan, sekalipun belum terjadi. Karena kabar-kabar yang lain itu sudah terbukti benar. Termasuk dalam hal ini adalah semua perintah dan larangan Rasulullah SAW. Semua yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pasti benar, itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW pasti benar, itu larangan dari Allah Taala. Ya. Termasuk semua ilmu-ilmu tentang akidah dan keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita sudah membuktikan banyak kabar beliau terbukti benar. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu, kemudian kita tutup dengan ada 3 faidah dari apa yang kita kaji. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ada 3 faidah. Sebenarnya banyak, namun kita sebutkan ada 3 faidah. Kenapa kita perlu membahas tentang bukti-bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk semakin menguatkan keimanan dan keyakinan kita kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Li ziyadatil iman wa quwwatil yaqin. Yang kedua, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang lain mukjizatnya itu bersifat temporer, hanya bisa dilihat, disaksikan oleh orang-orang yang hidup di masa Nabi tersebut. Adapun Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad SAW, maka Allah membekali beliau dengan mukjizat-mukjizat, bukti-bukti kebenaran yang bisa dilihat dan dibuktikan oleh orang-orang sepeninggal beliau. Ini konsekuensi beliau diutus sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Wa khutima bin nabiyyun la nabiyya ba'di. Rasulullah SAW mengatakan kenabian itu ditutup dengan diutusnya aku, tidak ada lagi nabi setelah aku. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan syariatnya, dan untuk membuktikan kebenaran syariat Rasulullah SAW, maka Allah membekali Rasulullah SAW dengan bukti-bukti nubuwah yang harus bisa terbuktikan, terlihat oleh orang-orang yang hidup sepeninggal beliau sampai hari kiamat. Nah, dan kita menyaksikan bukti-bukti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, tadi kita sebutkan satu di antara banyak yang lain. Contoh misalkan Rasulullah SAW juga mengabarkan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 golongan termasuk penghuni neraka, diancam dengan api neraka. Aku belum pernah ketemu dengan dua golongan tersebut, kata Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya yang Rasulullah sebutkan, kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Hari ini kita menyaksikan ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini di depan mata kita terjadi persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka sabda-sabda Rasulullah SAW tentang munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, bersatunya kaum muslimin di seluruh dunia, hancurnya Yahudi di akhir zaman kelak, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Nah, ini menjadikan kita juga bersyukur kita dijadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat dengan syariat yang sempurna. Ya. Dan membahas tentang hal ini termasuk bagian dari syukur. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Terkait nikmat Rabbmu, sebut-sebutlah ia. Ya, sering-seringlah menyebut nikmat-nikmat Rabbmu. Ya. Kemudian yang ketiga, semoga dengan membahas hal ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala ibadah karena berbahagia. Ya, jadi dalam agama kita ini ada ibadah bahagia. Ya, dengan berbahagia itu kita dapat pahala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah dari Allah dan dengan rahmatnya. Anugerah dari Allah ini adalah syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kita. Dan dengan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka orang-orang beriman berbahagia, bergembira.
diperintahkan kita berbahagia dan bergembira. Maka siapa yang berbahagia, bergembira dengan sampainya Al-Quran kepada dia, dengan sampainya hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk dia, maka dia mendapatkan pahala dari kebahagiaannya tersebut. Mungkin hanya ini, ikhwati fillah, rahimanillah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.